Gaji PNS mau naik di 2021. Pegawai terendah minimal dapat 9 juta rupiah. Pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut akan ada kenaikan tunjangan cukup besar. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya, baik TNI maupun Polri. Jika belitnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan berlaku pada tahun 2021. Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan, di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan, pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara 9 juta rupiah hingga 10 juta per bulan. Insya Allah, harusnya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 juta hingga 10 juta, kata Cahyokumolo. Cahyo mengatakan, kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima. Selama ini, tunjangan terbesar ASN baik PNS maupun TNI Polri berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Sebab skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Menurut Cahyo, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dan PT Taspen Persero atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri sipil. Ini saya kira tugas kami di Kemenpan RB dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun, ujar Cahyo. Tapi kami dengan mitra kami, Taspen sudah menghitung dengan baik, ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan, kata Cahyo. Sementara itu, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN Paryono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 UU ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Secara substansial, sistem penggajian berbasis harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut pangkat. Paryono mengatakan, pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP nomor 7 tahun 1977. Sebagaimana telah diubah dalam PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS. Begitu pula dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS tahun 2021. Memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti jaminan pensiun PNS, jaminan atau tabungan hari tua, dan jaminan kesehatan. Terima kasih.
Liputan6.com, Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PEN-RB tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara atau PNS beserta para pensiunannya. Nantinya bakal ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlahnya akan lebih besar dari sebelumnya lantaran yang diterima bukan sekedar gaji pokok saja. Bahkan isunya bisa mencapai 20 juta rupiah. Pembayaran uang pensiunan PNS nantinya akan memakai skema puli pundit, di mana sumber pembiayaannya berasal dari iuran antara pemerintah dan PNS bersangkutan. Namun begitu, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa mengatakan, proses pembayaran uang pensiunan PNS masih menggunakan skema Pay as you go atau pembayaran yang berasal dari APBN. Sekarang masih Pay as you go, belum ke situ, atau puli pundit. Sekarang masih definite benefit, belum definite contribution, jelas Kunta. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria memaparkan, skema pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS terbaru yakni puli pundit akan segera diterbitkan. Saat ini pembahasan yang dilakukan kementerian terkait dalam tahap akhir. Ini cerah sekali masa depan para pensiunan. Menurutnya, aturan skema pensiunan ini akan dikeluarkan dalam peraturan pemerintah atau PP. Sistem pali pandit masih disusun PP-nya dan diharapkan dalam waktu tidak lama lagi PP ini bisa dilaksanakan, ujarnya dalam konferensi pers virtual. Bima menjelaskan, PP ini sudah disusun sejak lama oleh pemerintah. PP ini dikeluarkan untuk memberikan uang pensiunan yang lebih layak bagi PNS serta juga mengurangi beban negara. Diketahui, saat ini pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS TNI Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Oleh karenanya, pembahasan dilakukan cukup lama karena harus menganalisa lebih akurat dan tidak menimbulkan keresahan bagi PNS. Beberapa hitungan masih dianalisa lebih akurat lagi sehingga tidak bebani keuangan negara. Jadi dilakukan ketat oleh Kementerian Keuangan, jelasnya. Selain itu, alasan lain kenapa skema pensiunan PNS yang saat ini Pay as you go perlu diubah menjadi pali pandit adalah untuk memberikan perlakuan sama bagi para PNS dan pegawai pemerintah atau yang biasa disebut P3K. Bima menilai saat ini yang membedakan PNS dan pegawai P3K adalah difasilitasi pensiunan saja, sedangkan untuk gaji dan tunjangan semuanya sama.